Tingkat budaya baca menjadi salah satu faktor penting untuk memahami sejauh mana pengembangan sumber daya manusia di sebuah negara. Minat baca memang tidak bisa muncul begitu saja, dibutuhkan usaha untuk mendorong tumbuhnya minat tersebut. Salah satunya melalui pengenalan budaya baca sejak dini. Saya Anwari, host Papan Tulis. Ngobrol bareng Yohan Rubiantoro tentang apa saja yang dibutuhkan untuk mendorong budaya baca anak sejak dini. Yohan adalah analis pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan sedang menempuh studi doktor bidang Educational Leadership di University of Nottingham, Inggris. Selamat datang di Papan Tulis, Mas Yohan. Ya, selamat datang. Terima kasih. Bagaimana kabar Mas Yohan? Di Inggris, apakah sekolah-sekolah sudah dibuka dan melakukan pembelajaran tatap muka atau masih online? Di Inggris, sekolah sudah mulai tatap muka sejak 8 Maret. Jadi sudah hampir 1 bulan ya, sudah beberapa minggu ini anak-anak sekolah sudah mulai berangkat ke sekolah, ya sudah jadwalnya sudah mulai normal. Tapi memang untuk yang perguruan tinggi, untuk universitas, mahasiswa yang jurusan social science yang itu masih ya 50-50 lah, jadi masih ada tatap muka 1 kali seminggu gitu, tapi ya sebagian masih ada yang online, termasuk saya masih online sekarang. Oke. Mas Yohan sebagai seorang bapak dan memiliki 2 orang anak yang sekarang sedang sekolah di pendidikan dasar di Inggris, apa yang Mas Yohan lihat? Ya sekarang sebagai orang tua dan juga mungkin sebagian besar orang tua lain di Inggris ya campur aduk ya, jadi antara cemas dan juga senang. Cemas ya karena memang bisa dibilang kondisi pandemi belum berakhir. Di Inggris jumlah kasus masih ada setiap harinya meskipun cenderung turun. Dan kalau dilihat vaksin juga belum menjangkau ke seluruh populasi, termasuk saya dan istri saya juga belum mendapatkan vaksin. Karena vaksin didahulukan bagi yang usianya di atas 90, 80 tahun, 70, dan seterusnya. Nah yang untuk usia di bawah 40 tuh mungkin baru sekitar 2 bulan lagi. Jadi cemas ya karena memang virus itu masih ada dan vaksin belum menyeluruh ke seluruh populasi. Jujur pembelajaran online ini buat anak-anak juga cukup menyulitkan ya, bagaimana artinya mereka tidak bertemu teman-teman, mereka tidak bermain keluar, jadi di rumah saja itu, kemudian belajar secara online, lihat laptop, ketemu guru juga secara virtual, itu juga ya kurang menyenangkan lah bagi mereka itu. Jadi ketika Boris Johnson Perdana Menteri mengumumkan bahwa awal Maret anak-anak sudah bisa mulai bersekolah, ya anak-anak senang gitu, meskipun ya itu sambil kami juga cemas. Jadi ya rasanya ya campur aduk lah gitu. Berangkat dari latar belakang Mas Yohan yang secara profesional fokus ke bidang pendidikan anak dan kemudian sekarang juga ngambil program doktor di bidang pendidikan juga, apa yang Mas Yohan lihat dari praktek pendidikan, terutama pendidikan formal di Inggris? Isu-isu apa yang Mas Yohan lihat? Ya yang ada beberapa hal sih ya, saya pikir. Pertama mengenai kemampuan guru. Kemudian juga yang kedua juga soal sarana prasarana itu, dan kemudian yang ketiga cara pembelajaran. Ini sih yang saya pikir 3 poin yang saya sering coba perhatikan gitu di Inggris. Jadi misalnya dari segi kemampuan guru, di sini kan guru sudah memiliki standar tertentu ya dari segi kualifikasi, pendidikan dan sebagainya. Kemudian sarana prasarana juga di sini sangat penting, karena kita kalau melihat fasilitas sekolah yang baik juga, contoh hal kecil saja misalnya gerbang sekolah di Inggris ini kan tidak bisa orang sembarang keluar masuk gitu ya, karena
mereka menjaga keamanan siswa-siswi gitu. Nah sarana ini hal-hal kecil aja, sarana, belum lagi soal alat permainan edukasi yang mereka miliki, yang mereka punya. Ini juga relatif lengkap meskipun tidak seluruh sekolah ya. Jadi kebetulan kedua anak saya bersekolah di sekolah yang berbeda, dan saya memang sengaja menyekolahkan mereka di dua sekolah yang berbeda agar masing-masing punya pengalaman, dan saya juga bisa belajar dari membandingkan kedua sekolah ini. Jadi yang satu sekolahnya punya predikat outstanding, yang satu sekolahnya predikatnya good gitu. Jadi kalau di Indonesia bisa dibilang sekolahnya yang satu akreditasi A, yang satu akreditasinya B lah, seperti itu. Kemudian proses pembelajaran ini juga penting. Jadi bagaimana guru mendeliver, bagaimana guru membawakan materi belajar secara menyenangkan kepada anak-anak. Nah, 3 hal pertanyaan ini juga yang kemudian ingin saya coba, bukan terapkan ya, tapi mudah-mudahan ketika saya lulus hal-hal ini bisa saya gunakan, saya implementasikan di pekerjaan profesional saya di Jakarta, begitu Mas. Kita coba lompat dari 3 area yang Mas Yohan sempat singgung tadi ke pengenalan awal dunia literasi di pendidikan dasar di Inggris. Seperti apa yang Mas Yohan lihat? Iya, kalau kita bicara literasi, saya bisa bilang bahwa memang ini sangat menantang ya. Problemnya kalau saya lihat ketika saya di Inggris, saya menyadari bahwa problemnya cukup kompleks ya untuk di Indonesia. Ya artinya tantangannya cukup besar gitu. Jadi saya lihat di Inggris ini Mas, anak-anak itu sudah dibiasakan membaca memang sejak kecil, sejak dini. Bahkan saya juga cukup heran, ternyata di Inggris ketika seorang ibu melahirkan, si bayinya ini selain dia di rumah sakit dapat paket kalau di Indonesia kan kalau melahirkan tuh bayi tuh orang tuanya akan dikasih paket ini ya, kayak shampoo, pokoknya ya, sabun dan alat-alat kebersihan itu. Nah di Inggris juga hampir sama, dapat paket seperti itu, tapi juga ditambah buku Mas. Jadi bayangkan bayi itu baru usia bayi itu si orang tuanya sudah dibekali buku yang sangat sederhana. Jadi bagaimana si bayi bisa mengenali tekstur. Jadi di buku itu, di kertas itu ada ditempel tekstur-tekstur, terus kemudian warna, mengenal warna. Jadi memang itu dari kecil. Nah kemudian melangkah selanjutnya ke level sekolah, ke level pendidikan anak usia dini. Di Inggris ini pendidikan anak usia dini dimulai dari usia 3 tahun atau level nursery. Nah di level nursery ini anak-anak itu juga sudah dikenalkan dengan membaca. Jadi bukan calistung dalam arti di drill ya, tapi sudah mulai dikenalkan. Kebetulan anak saya yang kedua itu mulai sekolah di Inggris dari usia 3 tahun, dari nursery. Jadi ada beberapa hal-hal ringan yang mulai dikenalkan guru ke si anak itu tentang buku. Jadi setiap 1 kali seminggu itu si guru itu membacakan buku cerita ke si anak PAUD ini, anak usia 3 tahun ini, 1 kali seminggu itu Mas. Jadi dan itu one on one. Jadi guru itu membacakan di sisi si anak ini. Jadi benar-benar jadi satu orang, jadi satu guru membacakan kepada 1 orang itu sekali seminggu. Nah 2 kali seminggu si guru itu membacakan buku ke beberapa kelompok anak, beberapa kelompok kecil. Jadi misalnya dalam satu nursery itu ada 10 orang anak, jadi dibagi 3 kelompok. Jadi misalnya 3 orang, yang satu 4 orang. Nah 2 kali dalam seminggu, jadi si guru ini membacakan ke kelompok kecil ini. Dan menariknya, setiap hari, jadi setiap hari guru membacakan ke seluruh kelas. Jadi memang sudah mulai dibiasakan membaca dari kecil. Jadi guru sudah mulai membiasakan anak-anak membaca gitu. Meskipun ketika usia
3 tahun itu kan tentu mereka belum bisa membaca, tapi sudah mulai dikenalkan. Jadi melalui apa? Melalui cara itu, mendongeng. Jadi setiap hari si guru mendongeng, membacakan buku cerita ke semua anak setiap hari. Nah, kemudian 2 kali seminggu ke kelompok kecil. Nah, 1 kali seminggu itu ke anak satu persatu. Jadi anak saya dapat giliran 1 kali seminggu itu dia membaca bersama gurunya. Itu di level guru ya, di level sekolah, membiasakan di level sekolah. Kemudian selain membaca, sarana prasarana. Nah, sarana prasarana juga sekolah menyediakan buku-buku gratis, jadi punya semacam perpustakaan kecil ya, sudut baca. Nah, buku itu setiap hari itu si anak itu boleh membawa buku-buku yang disediakan oleh sekolah, meskipun si anak belum bisa membaca. Jadi guru mengencourage, mendorong mereka untuk membawa buku itu pulang ke rumah, dan nanti di rumah si anak diminta untuk meminta kedua orang tuanya untuk membacakan buku itu. Nah, kebiasaan dari sekolah ini yang kemudian membantu anak untuk mulai mengenal buku, nah kemudian dari rumah saya juga ketika anak saya mulai sekolah PAUD di Inggris, saya jadi mulai terbiasa membacakan buku, karena ketika anak saya datang ke rumah gitu, dia bawa buku dari tasnya, kemudian dia menyodorkan ke saya, bacain gitu kan. Ya saya sebagai orang tua, anak minta gitu kan, ya udah saya bacakan gitu. Jadi tergerak, orang tua juga jadi tergerak untuk, karena ya anak yang minta gitu, tergerak untuk membacakan. Dan itu setiap hari mas saya lakukan sebelum tidur. Dan akhirnya sekarang anak saya masih usianya mau 8 tahun ya sekarang, kelas 3 SD di sini. Itu jadi terbiasa, jadi hampir setiap malam itu sebelum tidur dia pasti minta dibacakan buku gitu. Nah, tadi saya juga di awal kenapa saya bilang ini tantangannya besar, bahkan saya sempat bilang kompleks ya kalau kita mau membiasakan ini di Indonesia, karena saya lihat di sini memang ekosistem literasi itu untuk membiasakan anak membaca tuh memang ekosistemnya tuh sudah sedemikian rupa mas. Jadi tadi dari gurunya mendukung, kemudian satu hal yang juga penting dari sisi industri. Dari sisi industri di sini itu mas, buku-buku itu murah sekali. Jadi penerbit itu sering kali memberikan diskon buku. Bahkan banyak departemen store ya, atau toko-toko buku, dan bahkan juga ya departemen store itu yang tidak hanya menjual pakaian tapi juga menjual alat tulis misalnya. Itu banyak yang menjual buku dengan harga 1 pound, jadi sekitar kurang lebih hanya 15.000 17.000 gitu. Dan di sini pun banyak pasar buku murah gitu yang dengan 1 pound dengan 15.000 itu bisa dapat 3 sampai 5 buku. Artinya satu buku tuh hanya sekitar 3.000 rupiah gitu. Jadi di sini pun industrinya mendukung gitu. Jadi buku murah, jadi orang tua pun yang daya belinya relatif rendah sekalipun tuh bisa menjangkau gitu. Jadi ekosistemnya sudah sedemikian rupa. Jadi dari sekolah mendukung, dari industri mendukung, dari government-nya pun jelas. Jadi government juga, pemerintah Inggris juga punya banyak program untuk membiasakan anak-anak membaca, mulai dari menyediakan perpustakaan yang nyaman, dan kemudian anak-anak mendapat perlakuan khusus gitu mas ya. Jadi kalau di perpustakaan di Inggris ini, anak-anak itu boleh minjem buku sepuas mereka, biasanya tanpa batas limit jumlah bukunya, dan tidak ada jangka waktu pengembalian. Jadi dia misalnya lebih dari batas waktu, katakanlah diberikan waktu sampai 1 tahun ya. Jadi yang jelas anak-anak tuh panjang untuk proses, untuk durasi peminjaman bukunya itu bisa lama. Dan kalaupun dia melewati durasi itu juga tidak ada denda untuk anak-anak. Jadi itu hal-hal kecil ringan lah yang diberikan oleh pemerintah yang mendukung dan keberpihakan mereka terhadap program literasi sejak anak-anak usia dini ini. Dan ada banyak program-program lain, ketika misalnya summer mereka bikin yang namanya reading challenge. Jadi anak-anak diajak untuk membaca buku. Jadi kalau misalnya dia membaca 5 judul buku dan dia upload judul-judulnya gitu ke website yang sudah di-share yang sudah dibuat oleh pemerintah kota, itu
dia upload gitu bahwa dia sudah membaca 5 buku ini, itu akan dapat hadiah dari si pemerintah kota. Biasanya rewardnya ada sertifikat ditambah, misalnya sebenarnya hal-hal yang ringan sih, misalnya kayak gantungan kunci, kemudian dapat pembatas buku atau mainan semacam mainan boneka-boneka kecil gitu lah mas gitu. Jadi hal yangnya tidak mahal, tapi itu buat anak kan itu reward yang bagi mereka itu reward yang berarti gitu. Mereka sudah baca terus dapat reward itu. Jadi memang lingkungannya sih sangat mendukung gitu. Seperti apa gambaran dari urgensi pengenalan awal dunia literasi terutama untuk anak-anak usia dini? Iya, kalau bicara penting ya mas, karena ketika seseorang literate gitu sejak awal, tapi bukan berarti ini kemudian kita memaksakan calistung atau baca tulis hitung sejak dini ya, enggak, tapi dalam artian mengenalkan gitu. Jadi anak-anak dikenalkan dengan buku sejak awal. Literasi ya penting karena memang dengan seorang yang cakap literasi, seseorang yang senang membaca, dia akan mudah menerima berbagai informasi, dia akan relatif punya critical thinking, dia berpikir secara kritis, tidak mudah termakan hoax dan lain sebagainya. Dan literasi sejak dini ini sudah banyak risetnya mas yang menyebutkan bahwa literasi sejak dini itu punya pengaruh jangka panjang ketika si anak ini dewasa gitu. Jadi dia dalam hal akademik tentu saja dia akan punya prestasi akademik yang relatif lebih tinggi dibanding anak-anak yang misalnya tidak mengenal literasi sejak awal. Kemudian juga ya itu tadi yang saya sampaikan, penting ketika kalau kita lihat kecenderungan sekarang ya di masyarakat, di netizen Indonesia ini kan banyak sekali yang contoh misalnya ada berita mas, mereka belum baca secara utuh, baru baca judulnya kemudian udah langsung menyimpulkan, bahkan udah langsung share. Tuh sering kali tuh misalnya di WhatsApp grup ada yang share beritanya, judulnya dia belum lihat ini medianya kredibel atau enggak, kontennya seperti apa, dia baru baca judulnya dia udah share kemana-mana gitu. Jadi ini juga bisa jadi karena ya si orang-orang tadi ini tidak dikenalkan literasi sejak awal gitu. Jadi kita tidak melek literasi sehingga kita mudah dihasut, kita mudah termakan hoax, kita tidak critical thinking. Ada isu apa dikit kita tidak coba konfirmasi, udah langsung kita sebar gitu. Jadi ini penting mas, dan bagi saya sebagai pengalaman di Jakarta ya, saya bekerja sebagai Menteri Pendidikan, tentu saja ketika kita menyusun sebuah kebijakan, menyusun sebuah policy, tentu saja pasti mas kebijakan ini akan mudah kita sampaikan ke orang-orang yang secara literasi, yang melek literasi gitu. Itu pasti akan lebih mudah ditangkap gitu oleh orang-orang ketimbang misalnya mereka yang belum melek. Karena itulah Kementerian Pendidikan itu memiliki banyak sekali program agar orang-orang di Indonesia ini melek literasi, termasuk sejak usia dini. Berkaca dari praktek pengenalan dunia literasi sejak awal kepada anak-anak di Inggris, apa yang Mas Yohan lihat terkait isu yang sama, tetapi di Indonesia, terutama fokus ke sekolah dan juga keluarga? Kalau saya lihat sih sebetulnya dari sisi sarana prasarana sudah lebih baik ya. Artinya sarana prasarana infrastrukturnya itu sudah ada gitu. Tinggal mungkin butuh niat dan kemauan dari para guru dan juga orang tua. Karena sebetulnya dari segi regulasi sudah ada, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kan pernah mengeluarkan Permendikbud untuk meningkatkan minat baca anak-anak, salah satunya melalui pembiasaan membaca buku sebelum kelas dimulai gitu. Kemudian sarana-sarana perpustakaan di daerah pun juga saya rasa sekarang sudah lebih baik ya. Bahkan di beberapa daerah kalau kita lihat sarana perpustakaannya itu
gedungnya bagus, kemudian buku-bukunya juga cukup banyak. Tinggal bagaimana guru dan orang tua kemudian mau dan punya niat yang sungguh-sungguh. Contoh aja misalnya ketika weekend, berapa banyak orang tua yang mengajak anaknya misalnya ke perpustakaan di wilayahnya setempat gitu. Artinya isu yang bisa kita lihat terkait pengenalan dunia literasi sejak awal untuk anak-anak di Indonesia adalah kemauan dan niat yang kuat oleh guru di sekolah ataupun pihak sekolah dan juga orang tua sebagai bagian dari keluarga. Iya, saya pikir itu karena regulasinya sudah ada, buku pun sudah banyak tersedia ya. Jadi kalau memang di beberapa daerah, di daerah-daerah terpencil, kita sering dengar ada kendala, mereka tidak memiliki buku yang cukup. Tapi untuk yang terutama di kota-kota besar, saya pikir buku sudah sangat banyak gitu, dan bisa diakses secara gratis juga di perpustakaan daerah. Melihat latar belakang yang beragam dari sekolah, kemudian orang tua, siswa, keluarga, terutama pendekatan seperti apa yang sebenarnya bisa dilakukan untuk merangkul keberagaman tadi, terutama untuk akses daya pendukung dalam mengenalkan dunia literasi sejak awal untuk anak-anak mereka. Ketika sebuah policy dirancang dan akan diterapkan, pasti ada banyak faktor yang dilihat, Mas. Tidak hanya sekedar sosial, tapi juga ekonomi dan lain sebagainya. Memang tantangannya itu ada gitu. Jadi ya tadi pertanyaan Mas tuh misalnya saja dari segi ekonomi gitu, kita bisa lihat kan bahwa ya ada keterbatasan dari orang tua untuk kemudian bisa memulai kebiasaan atau membiasakan membaca kepada anak-anaknya. Nah, ini juga bingkai ini juga dilihat oleh para pembuat kebijakan. Nah, salah satu contohnya misalnya dengan memberikan bantuan atau subsidi bagi perpustakaan daerah, bagi taman baca. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu banyak mendirikan taman bacaan masyarakat TBM di berbagai daerah, termasuk di daerah terpencil dan juga di tempat-tempat umum seperti di stasiun, di terminal. Nah, itu untuk menjangkau tadi orang-orang yang selama ini tidak tersentuh oleh buku gitu. Jadi itu salah satu upaya ikhtiar untuk mengatasi tadi misalnya tantangan dari segi sosial ekonominya, Mas. Selain dari sarana prasarana yang Mas Yohan sempat ceritakan tadi, apa hal visible yang sebenarnya belum tersentuh tetapi mungkin untuk dilakukan, terutama untuk mendukung praktek pengenalan dunia literasi sejak awal untuk anak-anak di Indonesia? Hal yang visible itu salah satunya ya program Gernas Baku yang pernah diluncurkan pemerintah. Jadi gerakan nasional orang tua membacakan buku. Jadi gerakannya sangat mudah, kampanye sangat mudah untuk dilakukan orang tua. Jadi dan juga sekolah. Jadi sekolah dalam kurun waktu tertentu, katakanlah 3 bulan atau 6 bulan sekali, undang orang tua ke sekolahnya, ke sekolah anak-anak mereka, undang, kemudian ajak mereka untuk membaca buku bersama-sama dengan putra dan putrinya di sekolah itu. Nah, kebiasaan ini sudah diterapkan di Inggris, jadi ini rutin di sekolah putra putri saya itu. Kami biasanya setiap 3 sampai 4 bulan itu kami diundang sekolah. Di situ sekolah memberikan saya dan istri saya 1 atau 2 buah buku yang kemudian buku itu kita bacakan bersama-sama dengan anak di sebelah anak-anak saya, dan juga nanti ada beberapa orang tua yang membacakan di depan anak-anak yang lain gitu. Jadi ini hal yang tidak butuh modal besar, dalam arti hanya butuh kemauan, niat yang
kuat dari sekolah untuk mengirimkan surat undangan lah seperti itu kepada orang tua untuk datang ke sekolah kemudian membaca bersama putra-putri mereka. Cukup 30 menit, 15 sampai 30 menit. Durasinya tidak panjang tapi punya dampak yang cukup signifikan gitu, karena ketika seorang anak bonding dengan bapak ibunya membaca buku bersama gitu, itu punya secara psikologis punya dampak yang luar biasa itu, Mas. Dan sudah banyak sekali kajian literatur yang menyebutkan dampak literasi, dampak terutama pada anak usia dini ya, dan dampaknya ketika mereka dewasa. Salah satunya ada penelitian dari Amerika Serikat bahwa seseorang anak yang sejak kecil mendapatkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, mendapatkan pengenalan budaya baca yang sejak awal, ketika dia usia 15 tahun setelah diteliti, dia mendapatkan skor PISA. Skor PISA ini adalah sebuah pengukuran dari sebuah organisasi yang namanya OECD. Itu dia mengukur salah satunya antara lain matematika. Nah, itu si anak yang mendapatkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan juga pengenalan budaya baca sejak awal, itu dia mendapatkan skor PISA yang 3 kali lebih tinggi dibanding yang tidak mendapatkan PAUD yang berkualitas itu, Mas. Kalau melihat materi pengenalan dunia literasi sejak awal untuk anak-anak di Inggris, apa yang Mas Yohan lihat? Gini, kalau di Inggris sekolah itu mendorong siswa-siswa membaca dan seringkali ditekankan bahwa tidak harus buku dalam artian buku tertentu gitu, tidak, tapi membaca bebas, bisa membaca dongeng, buku fiksi, non fiksi. Jadi sebetulnya relatif di tidak ada katakanlah kriteria khusus dari guru. Jadi mereka hanya mengencourage pokoknya baca. Jadi baca itu bisa banyak hal, termasuk karena pilihan buku itu kan banyak, tidak hanya buku dongeng, tapi juga ada buku-buku misalnya mungkin kalau pernah dengar buku-buku kumpulan buku tentang fakta, misalnya tentang sains, misalnya tentang pengetahuan luar angkasa, tentang sarana transportasi dan lain sebagainya. Jadi tidak secara spesifik harus buku ini, jadi bebas. Jadi yang ditekan adalah buku yang disukai oleh anak gitu. Karena bahkan ada pepatah bilang kan, kalau seorang anak itu pada dasarnya kalau dia belum senang baca buku, itu bisa jadi karena dia belum menemukan jenis buku yang ia suka gitu. Artinya mungkin dia belum nemuin jenis buku yang ia senangi gitu. Misalnya bisa jadi si anak ini senang dengan hal-hal yang bersifat pengetahuan luar angkasa, jadi barangkali dia belum menemukan buku yang sesuai gitu. Jadi ketika dia menemukan buku yang sesuai dengan keinginannya, dengan keingintahuannya, mungkin dia akan termotivasi. Jadi cari buku yang memang disukai oleh anak, bebas gitu, mau buku komik, mau buku apa, bebas itu. Apakah sekolah-sekolah di sana provide list bacaan buku yang wajib dibaca dan juga bacaan buku yang mereka bisa baca di rumah atau di luar jam pelajaran? Kalau disebut yang wajib sih bisa dibilang tidak, artinya tidak ada kriteria khusus seperti itu. Tapi memang di sekolah itu ada buku-buku yang dibacakan di kelas yang dia sesuai dengan kurikulumnya. Jadi misalnya dalam term musim panas misalnya, mereka akan mempelajari tentang sejarah Amerika Serikat, misalnya sejarah negara Amerika Serikat. Nah, dalam satu term itu nanti si guru itu akan membacakan beberapa buku yang memiliki keterkaitan dengan kurikulum itu. Jadi misalnya dia akan memilihkan buku, si guru akan memilihkan buku tentang pendiri negara Amerika Serikat atau presiden presiden pertama Amerika Serikat. Nah, itu yang kemudian nanti akan dibacakan di sekolah selama term itu. Tapi nanti ketika di luar, artinya setelah anak pulang dari sekolah, di rumah dia bebas membaca, dan
dan si anak ini didorong untuk meminjam buku dari sekolah maupun dari perpustakaan, dan itu memang si anak dibebaskan, dalam artian terserah kalian boleh bawa buku apapun yang disediakan oleh sekolah, tidak harus buku yang tadi saya bilang yang sesuai dengan term itu, misalnya tentang Amerika tidak gitu, tapi untuk bacaan di rumah bebas, boleh milih buku apapun yang tersedia di perpustakaan sekolah. Kalau melihat di sekolah-sekolah kita di Indonesia nih Mas, biasanya kan identik banget dengan yang namanya membaca itu membaca buku paket yang berisi materi-materi pelajaran sekolah. Itu bagaimana Mas? Kalau saya pikir sekarang zamannya sudah sangat berubah. Saya juga dulu mengalami itu, karena dulu saya SD itu tahun mungkin di sekolah dasar dan sekolah menengah saya di tahun 90-an ya. Ya ketika itu memang ya stereotip yang terbangun lekat ketika baca buku ya buku paket, dan itu sudah disediakan oleh sekolah, dan kemudian juga topik-topiknya sudah ditentukan. Tapi kalau sekarang saya pikir zaman sudah jauh berganti. Saya pikir sekarang sudah banyak sekolah dan juga guru-guru yang sudah mendorong muridnya untuk membaca jauh di luar buku-buku paket yang disediakan gitu. Dan kita juga tidak bisa melupakan booming digital saat ini. Jadi sekarang buku juga bisa diunduh, banyak yang bisa diunduh secara gratis dan bisa dibaca melalui handphone, melalui tablet itu, dan itu juga bisa meningkatkan budaya baca. Jadi kalau bicara perkembangan saya pikir sih sudah jauh berbeda. Jadi kalau ada sekolah di Indonesia yang masih yang tadi Mas Anwar sampaikan, itu saya pikir sudah saatnya harus berubah. Dan saya yakin dorongan dari lingkungan sekitar, dari orang tua, dari perkembangan lingkungan sekitar itu pasti cepat lambat laun akan mengubah itu gitu. Jadi saya pikir tidak saatnya lagi tanda kutip mengekang murid untuk oke, kamu harus baca ini saja, itu enggak gitu, karena setiap orang pasti punya karakteristik masing-masing, memiliki kesukaan masing-masing. Ya misalnya ada anak yang suka baca komik, misalnya komik manga, ada yang suka membaca hal yang lain gitu, membaca jenis-jenis buku yang lain, ada yang suka fiksi, ada yang suka non fiksi. Jadi yang terpenting sih kalau terutama untuk dari anak-anak di usia dini ya, yang terpenting kan menumbuhkan minat bacanya dulu ini kan. Ketika dia sudah punya minat, ya dia akan mudah gitu untuk membaca buku maupun informasi lain dan menyerap hal yang lainnya gitu. Dan kita juga perlu ingat bahwa literasi itu kan tidak seperti dulu. Jadi saat ini kan konsepsi literasi itu udah berubah. Dulu mungkin literasi orang hanya tangkap literasi itu buku. Sekarang ini kan enggak, literasi ada literasi digital, ada beberapa perkembangan gitu. Jadi tidak bahwa literasi itu bukan semata-mata buku gitu. Dan juga terkait dengan dominasi budaya tes di sekolah-sekolah yang sebenarnya kalau dikaitkan dengan budaya membaca itu membuat anak-anak berpikir seperti ini Mas Johan. Ngapain saya membaca buku A kalau buku A itu tidak keluar di tes atau tidak keluar di ujian nasional, katakanlah seperti itu. Ini menarik ini, karena betul saya pun mengalami dulu kan. Kita ketika sekolah ya udah yang kita baca ya buku yang nanti akan kita mau tesnya apa. Ya guru udah ngasih tahu kan, oh bukunya ini LKS-nya ini. Ya udah yang kita baca itu aja kan, karena memang pertanyaannya yang muncul nanti di tes ya biasanya sumbernya emang dari buku-buku yang sudah diberikan oleh guru. Itu memang dulu seperti itu. Tapi saya pikir dengan adanya kurikulum 2013 itu berusaha mendobrak itu saya pikir satu terobosan yang bertujuan untuk menciptakan anak-anak dengan critical thinking gitu. Jadi jawaban dari tes itu tidak
dalam artian tidak 1+1 sama 2, dalam arti seperti ini, bahwa justru argumentasi anak gitu yang dikedepankan, bukan benar atau salahnya, tapi argumentasi. Nah, selama ini kan memang kecenderungan kita itu termasuk para guru itu menilai jawaban anak itu ya sesuai lembar jawaban gitu. Jadi kalau di luar itu ya salah gitu jawabannya. Jarang sekali yang dilihat argumentasi si anak, kenapa si anak menjawab itu gitu. Karena bisa jadi ada pilihan jawaban yang juga sebetulnya benar tapi berbeda gitu. Nah, ini kan masalah dan soal critical thinking ini memang ini Mas, memang ini sebuah budaya yang tidak instan ya, tidak bisa dibangun dalam waktu yang singkat. Ya contoh, saya selama kuliah di sini ngambil master dan ngambil PhD saat ini, profesor saya itu tidak melihat jawaban saya benar atau enggak gitu, tapi dia melihat apa argumentasi yang saya bangun gitu. Kenapa kamu memilih A? Bukan A-nya yang disalahkan atau dibenarkan, tapi yang digali adalah apa dasar kamu pilih A, data-data apa yang kamu punya gitu. Terus kemudian kalau misalnya kamu pilih jawaban A, bagaimana nanti selanjutnya? Nah, dan hal-hal ini untuk membangun budaya ini memang tidak singkat. Nah, salah satunya melalui literasi itu, Mas. Gitu. Jadi memang butuh kerjasama banyak orang. Seperti tadi Mas bilang kan ada masyarakat, ada pemerintah. Nah, kalau kita ngelihat balik ya, flashback ke perjuangan pendidikan di masa-masa kemerdekaan itu, Ki Hajar Dewantara saja sudah membuat konsep yang sangat bagus dan itu dipakai sampai saat ini soal trisentra pendidikan, bahwa pendidikan itu bukan tanggung jawab satu pihak loh, tapi juga itu ada peran masyarakat, butuh peran keluarga, dan butuh peran sekolah. Nah, ini jadi tadi yang saya sampaikan tadi, ya untuk membangun critical thinking itu perlu peran guru dan juga perlu peran banyak orang. Terima kasih telah mendengarkan dan ikut serta membangun narasi pendidikan yang lebih baik lewat Papan Tulis. Ikuti kami di Instagram @papantulispodcast. Dan juga ikuti episode-episode Papan Tulis dari manapun teman-teman mendengarkan podcast.